Halo semua, kembali dengan Leon di Torce, Tutorial Chemical Engineering. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait pengantar neraca massa. Neraca massa itu adalah salah satu ilmu penting di dalam teknik proses, baik di teknik kimia maupun teknik bioproses. Mungkin buat teman-teman yang baru masuk kuliah untuk di bidang teknik kimia maupun teknik bioproses, itu perlu banget untuk mengetahui bahwa neraca massa adalah salah satu core competence dari teknik proses. Jadi, eh, kedepannya teman-teman akan mendapati diri menghadapi permasalahan-permasalahan teknik proses menggunakan neraca massa. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari terkait konsep neraca massa, analisis komponen, dan klasifikasi proses. Nah, secara umum mungkin teman-teman menganggap bahwa teknik kimia dan teknik bioproses akan mempelajari hanya kimia saja atau biologi saja. Nah, tapi di teknik kimia dan teknik bioproses kita selain mempelajari kimia dan biologi, kita juga perlu mempelajari logika proses. Bagaimana proses berpindah dari satu proses ke proses yang lain, tentunya dengan masa tertentu. Jadi misalkan kita punya terdapat beberapa proses dari A, B, C, D, E, F, dan ketika kita memasukkan suatu bahan, kita seperti memasak kue gitu, kita membutuhkan tepung, telur, kita mempunyai massa total 1 ton, maka kita harus bisa menentukan berapa besaran keluaran dari setiap proses. Misalkan seperti di proses A ini, jika kita lihat bahwa proses A menghasilkan 2 produk, X dan keluaran yang kedua masuk ke proses selanjutnya ke B, dan dari proses B akan menghasilkan 650 kg. Berarti kita tahu bahwa A akan mengeluarkan 650 kg dan X, sehingga kita mengetahui bahwa X sebesar 350 kg. Kemudian dari proses B kita juga tahu bahwa proses C akan menghasilkan 2 produk, yaitu 150 gram dan yang menuju ke proses E. Dari sini kita tahu bahwa yang ke proses E itu pasti sebesar 500 kg. Sehingga ketika kita menentukan proses dari E menuju F hanya satu, sehingga pasti sama 500 kg, dan dari F keluarannya menjadi 2 yaitu 100 kg, dan Y sehingga Y itu adalah 400 kg. Nah, hal-hal seperti ini perlu teman-teman pahami betul prinsipnya, cara membaca suatu proses. Ini adalah salah satu contoh yang masih sederhana, belum yang rumit. Tentunya dengan setiap proses memiliki prinsip-prinsip tertentu, seperti misalkan kita menyaring atau kita menguapkan, dan itu akan mempengaruhi besaran massa yang masuk dan besaran massa yang diperlukan dan besaran massa yang dikeluarkan. Nah, secara umum proses itu terdiri atas aliran masuk, aliran keluar, aliran yang dihasilkan dari suatu proses. Jadi proses itu bisa menghasilkan biasanya dalam suatu reaksi. Jadi untuk menghasilkan produk berarti dia menggenerasi suatu komponen baru, dan kalau mengkonsumsi berarti menggunakan. Biasanya berarti kalau kita dalam reaksi kimia itu berarti ada produk dan reaktan. Berapa banyak yang digunakan, berapa banyak yang dikeluarkan, berapa banyak yang dihasilkan. Nah, sehingga ini penting bahwa teman-teman mengetahui bahwa kedepannya neraca massa juga akan sangat terkait dengan stoikiometri. Nah, untuk sistem bekerjanya, sistem suatu proses di mana terjadinya perubahan substansi dari aliran masuk menjadi aliran keluar dengan proses generasi ataupun konsumsinya, terdapat 3 jenis sistem, yaitu sistem terbuka, yang artinya berarti bisa dipengaruhi perubahan massa, jadi kita bisa keluar masuk bahan dan produknya secara terus-menerus. Kemudian juga
ada pengaruh dari lingkungan seperti misalkan udaranya panas sehingga suhunya berubah, tentunya massa bisa berubah juga ketika suhu berubah. Atau sistem tertutup di mana massa tidak berubah tetapi udara luar lingkungan dari sistem proses tersebut bisa mempengaruhi massa yang di dalamnya. Contohnya misalkan kita mempunyai botol air minum, kemudian kita letakkan di suatu ruangan yang panas, tentunya ada ketika di botol air minum itu ada ruang udara, maka sebagian air akan menguap dan mengubah komposisi massa dari cair dan uap air. Walaupun secara umum satu sistem tersebut memiliki total massa yang sama. Kemudian sistem terinsulasi yang berarti juga lingkungan tidak dapat mempengaruhi. Misalkan kita mempunyai suatu termos, maka komposisi massa dalam isi termos tersebut akan tetap sama. Nah, kemudian ada namanya konservasi. Maksudnya konservasi itu mungkin teman-teman sudah mengetahui bahwa Lavoisier, dari hukum Lavoisier ketika belajar di SMA, bahwa apa yang masuk akan sama dengan apa yang keluar. Sederhananya seperti itu. Ketika dia tidak sama, maka terjadi akumulasi di dalam proses atau sistem tersebut. Misalkan, sebagai contoh, jika kita mempunyai suatu sistem, ketika kita memasukkan 100 kg air dan keluar 100 kg air, maka tidak akan terjadi perubahan di dalam suatu sistem tersebut. Tetapi ketika kita memiliki 100 kg H2O dan kita keluarkan 90 kg H2O, maka akan tersisa 10 kg di dalam sistem. Dan jika hal tersebut terjadi terus-menerus, maka akan terus berkumpul dalam waktu tertentu akan menghasilkan suatu akumulasi dari air yang terkumpul di dalam sistem tersebut. Misalkan seperti ini, berarti terdapat 10 kg per menit yang terkumpul di dalam sistem. Sehingga bisa menjadi 1.500 berarti membutuhkan sekitar 50 menit untuk mencapai akumulasi 1.500 di dalam sistem tersebut. Nah, ketika nanti teman-teman mempelajari teknik proses, bahwa teman-teman akan perlu menggambar bagaimana proses dari suatu pabrik kimia, pabrik makanan, pabrik obat, pabrik kosmetik, bagaimana dari suatu bahan baku diolah menjadi suatu produk. Baik itu menggunakan reaksi ataupun tidak. Nah, ketika teman-teman menggambar suatu proses, maka setiap aliran prosesnya yang tadi teman-teman lihat di sini, itu perlu diberikan spesifikasinya, yaitu dari neraca massa, kondisi temperatur, kondisi tekanannya. Bisa dilihat di sini bahwa dilihat ada temperatur, tekanan, aliran massa, dan aliran volume. Tentu juga dengan komposisinya. Jadi ada setiap aliran memiliki komposisi yang berbeda-beda. Nah, neraca massa sangat penting di sini karena supaya kita mengetahui, oh berarti bahannya sudah diproses dengan baik. Oh, produknya ternyata kualitasnya, komponennya kurang murni. Perlu dilakukan proses tambahan. Neraca massa menjadi bagian yang sangat penting dan teman-teman harus betul-betul kuasai di dalam mempelajari teknik proses ke depannya. Kemudian, jika tadi teman-teman melihat bahwa ada analisis komponen. Analisis komponen ini penting karena dalam suatu sistem tidak mungkin hanya ada satu jenis kimia, komponen kimia yang kita tinjau. Seperti kalau tadi kita hanya melihat air, tetapi kalau kita menggunakan air yang biasanya kita gunakan sehari-hari dari PDAM, maka di dalam air yang kita gunakan tersebut biasanya ada komponen lain seperti logam alkali yang tentunya masih bisa ada beberapa yang bisa kita konsumsi dan beberapa yang tidak bisa kita konsumsi. Itu contoh, misalkan kita punya di dalam suatu sistem aliran air, ternyata air itu tidak hanya air saja isinya. Nah, dalam proses perhitungan neraca massa, teman-teman perlu mengetahui setiap komponen yang terdapat pada aliran massa yang masuk ke dalam proses dan yang keluar. Kenapa? Karena misalkan seperti
pada contoh gambar di sini, kita memiliki NaOH dan H2O. Pada proses selanjutnya, misalkan kita akan membutuhkan suatu reaksi dan membutuhkan reaktan NaOH pada mol tertentu. Maka kita perlu mengetahui berapa massa yang akan masuk dalam suatu sistem reaksi kimia yang akan dilanjutkan. Dan mungkin kita perlu mempersiapkan dulu, NaOH-nya mungkin harus dicairkan dulu. Kita biasanya kalau beli NaOH itu kan soda api, biasanya beli di toko kelontong dalam bentuk padat. Berarti kita harus cairkan dulu berapa banyak air yang dibutuhkan supaya konsentrasinya tepat. Nah, ini semua terkait dengan neraca massa, di mana kita juga tentu harus memperhatikan massa dari NaOH yang dibutuhkan. Begitu juga dengan nantinya ketika konsentrasi tertentu yang kita inginkan. Mungkin dalam kondisi basa tertentu, itu dalam proses reaksi yang nanti proses selanjutnya. Nah, setiap proses itu pasti memiliki neraca massa dan maupun neraca komponen. Pentingnya analisis komponen ini untuk mengetahui yield ketika kalau teman-teman belajar di dalam SMA, biasanya ada yield. Yield itu adalah tingkat kemurnian hasil dari suatu produk yang kita bisa dapatkan dari suatu reaksi. Yield ini penting dan dapat diukur melalui neraca komponen. Begitu juga dengan degree of completion atau seberapa selesainya suatu reaksi, jadi berapa banyak bahan yang digunakan, berhasil digunakan. Berapa banyak yang reaksi ini telah berhasil, berapa persen persentase keberhasilan. Kemudian tingkat kewajaran. Jadi misalkan teman-teman memiliki yield yang ternyata dia berubah, tidak sesuai dengan kemauan dari teman-teman. Maka perlu ada proses tambahan. Jadi ada mungkin tinjauan tertentu, proses tambahan mungkin dikembalikan kembali ke proses sebelumnya sebagian. Seperti itu. Jadi analisis komponen itu diperlukan. Kemudian faktor termodinamika. Jadi untuk beberapa bahan seperti bisa terjadinya suatu reaksi tambahan ketika dalam proses selanjutnya, kemudian menghasilkan pada komponen pada suhu dan tekanan tertentu, komponen A bisa membuat menjadi padatan sehingga menghambat proses selanjutnya. Dan itu perlu diperhatikan terutama dari sisi suhu dan temperatur dengan faktor termodinamika setiap komponennya. Kemudian juga konfirmasi kualitas dari feed. Feed itu adalah bahan baku. Jadi misalnya kita punya suatu proses, bahan bakunya ini berarti kita harus semurni apa, sebaik apa. Kita berharap ya bahan bakunya semurah mungkin, hasilnya sebaik mungkin. Ya tentunya itu dengan nantinya proses dari prinsip proses itu akan terdapat manipulasi rekayasa kondisi operasi dari suatu proses, tetapi neraca massa secara umum akan mempengaruhi cukup besar faktornya, karena terutama dalam suatu reaksi kondisi bahan baku akan mempengaruhi yield dari suatu reaksi. Tentunya jika nanti teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut, mempersiapkan diri menghadapi kuliah di teknik proses, baik di teknik kimia maupun teknologi bioproses, bisa bergabung di tutorial chemical engineering, bisa nanti mendaftarkan diri dalam kelas pengantar teknik proses yang akan diadakan oleh TORCE, Tutorial Chemical Engineering. Sekian dari saya, Leon. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan lainnya.